قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين يا رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Sekarang kita membahas tentang Imam Malik. Dia orang-orang hebat, orang-orang luar biasa. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hambali, Hanafi, dan imam-imam yang lain. Ini orang-orang hebat. Imam Syafi'i itu umurnya tak banyak, tapi manfaat. Makanya ada orang itu sudah meninggal, sudah wafat, tapi dia masih hidup. Contohnya kayak ini, kayak Imam Syafi'i, ulama-ulama. Padahal sudah wafat dia, sudah meninggal. Tapi seperti masih hidup. Dipinta menjadi wasilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita ziarah, ya niat. Ada orang itu yang masih hidup tapi sudah dianggap mati sudah. Kenapa? Karena makhluk biarpun masih bernyawa dia, hidupnya itu tidak ada manfaatnya dia. Hanya digunakan yang tidak memanfaatkan dirinya selama hidup itu, agar dia itu bisa bermanfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bisa bermanfaat kepada orang lain. Dalam hal apapun, tidak mesti kita itu ingin berdakwah dan sebagainya itu menunggu kita nunggu alim dulu. Enggak. Balighu anni walau kana ayah Rasulullah. Sampaikan apa yang didapat dariku meskipun hanya satu ayat. Sampaikan. Makanya orang yang baik itu, orang yang hebat, seorang yang pencari ilmu yang hebat itu adalah seorang santri yang mau belajar, mengajar dan belajar. Orang itu kalau di jalan itu dua ini, di samping dia belajar, tekun belajar, dia juga mengajar, cepat ya, prosesnya akan cepat. Makanya setiap guru itu ketika nyuruh santrinya, nyuruh muridnya, itu ada maksudnya semua. Dia tahu, seorang guru itu akan tahu, apalagi guru yang paham psikologi. Dan adapun Imam Malik radhiyallahu an, fa innahu, karena sesungguhnya Imam Malik kana, ada siapa Imam Malik aidon juga, mutahalliyan, itu berhias bihadihil khisalil khamsi, dengan 5 perkara ini yang dibahas di depan. Fa innahu, maka sesungguhnya Imam Malik su'ila, ditanya, ma taqulu ya Maliku fi talabil ilmi, bagaimana pendapatmu wahai Imam Malik di dalam masalah orang mencari ilmu? Faqala, kemudian Imam Malik menjawab, hasanun jamilun, orang pencari ilmu ini sangat baik dan sangat indah. Jadi beruntung para pencari ilmu itu. Walakin induril ladzi yalzamuka min hina tusbihu ila hina tumsi falzamku. Dan akan tetapi lihatlah, alladzi, orang, yalzamuka, yang senantiasa terhadapmu, min hina tusbihu, dari sejak pagi, ilahina tumsi, sampai sore, di dalam menuntut ilmu, falzamhu, maka tetapkanlah. Jadi kata Imam Malik, orang cari ilmu itu sangat baik, indah, beruntung orang yang punya kesempatan menuntut ilmu. Ini orang belajar itu idealnya apa? Pagi sampai sore-sore. Nah, seperti kita ini kajian subuh, pagi-pagi setelah sholat subuh, setelah zikir, kita belajar mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lalu tidur terus, malam udah tidur, lepas subuh tidur lagi,
Bangun tidur, ku tidur lagi. Lepas tidur, ku tidur lagi. Tak ada kali lobeng, lepas cek orang mati kan tidur betul. Maka dibiasakan. Kalau udah biasa kalian seminggu, 2 minggu. Bangun subuh, sholat, setelah itu ngaji. Enggak dengan tok itu. Wa kana rahimahullahu ta'ala fi ta'dimi ilmi dini mubalighan. Dan ada siapa Imam Malik rahimahullahu ta'ala di dalam mengagungkan ilmu agama itu mubalighan, itu dengan menyampaikan, mengajarkan. Jadi yang disebut mengagungkan ilmu itu adalah apabila ilmu yang telah didapat itu kemudian diajarkan kepada orang lain. Kalau tidak diajarkan kepada orang lain, ya berarti tidak mengagungkan kepada ilmu. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Jadi ilmu yang tak diamalkan itu seumpama pohon yang tidak tak berbuah. Hatta kana idza arada ayyuhadditsa. Apabila Imam Malik ini ingin mentahdis. Ingin mentahdis itu memberitakan, menjelaskan hadis. Tawaddu'a, maka Imam Malik akan berwudu. Artinya selalu suci. Orang ingin belajar ini harus selalu suci, pakaian yang rapi. Kenapa? Karena kita itu mau mencari ilmu. Ilmu itu makhluk. Cara menghormati ilmu itu seperti itu. Pakai yang rapi. Orang belajar kalau pengen berkah ilmu. Kalian. Wa jalasa ala sadri firashihi. Dan Imam Malik itu duduk di hamparan firashihi, kasurnya. Wa sarraha lihyatahu, dan menyisir janggutnya. Jadi rupanya Imam Malik ini ada janggut, punya janggut, dirapikan semua. Wasta'malat tibah, dan dia itu memakai wangi-wangian. Ini tata krama orang cari ilmu. Wa tamakkana fil julusi ala wiqarin wa haibatin, dan tamakkan, tetap dia fil julusi, di dalam duduknya, ala wiqarin, itu tenang, wa haibatin, dan penuh wibawa. Kita tak krama orang cari ilmu itu. Mau tak punya wudhu, berwudhu dulu, terus duduknya yang benar agar dicintai oleh ilmu. Ilmu itu mau masuk ke dalam diri kita ini, maka kita harus hormat. Pokoknya intinya rapi. Was ta'mala at-tiba, dan pakai wangi-wangian, ada minyak, parfum, pakai itu. Makanya sebelum subuh, sebelum ngaji itu yang bagus tuh kalian tuh mandi tuh, sabun, sikat gigi, ya, pakai wangi-wangian biar harum, karena sunnah. Pertama biar harum, yang kedua biar tetangga sebelahnya tidak mabok. Pakai baju tuh yang rapi, jangan baju seminggu desa salah yang dia meloloh. Kasihan tetangga sebelahnya nanti ngota. Dia tenang, dia orang cari ilmu itu kalau belajar itu tenang gini, penuhi bawah haibah. Summa haddatsa, kemudian baru dia mentahdiskan hadis. Kemudian dia ngajar, kemudian dia belajar. Seperti itu tata keramanya. Kalau Anda ingin dapat ilmu yang barokah, faqila lahu, ketika ditanya maksudnya terhadap Imam Malik, fidalika, kenapa kamu melakukan itu Imam Malik? Kalau belajar seperti yang diceritakan itu. Apa jawab Imam Malik? Faqala ahabbu an u'azzima hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena aku senang ketika aku mengagungkan terhadap hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di takdimil ilmi,
Agungkan ilmu itu. Yang serius, tunjukkan kalian itu pengen ke ilmu, maka ilmu akan datang ke kalian. Kalau kita menunjukkan enggan, masa bodoh ke ilmu, belajar pun tak serius, ya ilmu juga tak serius, tak akan masuk ke dalam diri kita. Ini bagaimana Imam Malik, beliau itu menghormati ilmu. Kita lanjutkan subuh yang akan datang. Wallahu a'lam. Ya Rabbana atarabna bi annana akatarabna wa ananna sarabna ala lada fatub alayna taubatan tansil kulli taubatan wastur lana al-awrati wa aminir rawati liwalidina rabbi wa mauludina wal ikhwani wa sa'iril khillani wa kulli di mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi asma fadlan wa judan wanna lahbi sabim minna bil mustafar nata bi kulli suni salla wa sallam alaihi abdal habbi wa alihi wa sahbihi adada tasisubi wa alihi wa sahbihi adada tasisubi walhamdu lahi bil bada'i wa tanahi. Ya Rabbana atarafna bi annana akatarafna wa ananna asrafna ala lada asrafna. Ya Rabbana bi annana akatarafna wa ananna asrafna asrafna. Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad